Di dalam sifat basariyah itu bertengger dua nafsu. Ya. Nafsu pertama disebut nafsu nafsiyah. Niki dalam diri semua manusia. Yang kedua nafsu amarah. Orang Jawa menganggap ikut dulur. Itu setiap saat menemani kita. Nafsu nafsiyah memunculkan mohon maaf ora gelem konaan, nggih, senengane riya, takabur, sum'ah dan lain sebagainya yang tergabung dalam sifat basariyah wau. Intine sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati kelurahan Bobosan Kabupaten Purwokerto. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Dumateng para kiai, para masyayikh yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, Bapak Lurah beserta seluruh jajarannya, Bapak RT, Bapak RW, seluruh yang hadir, kula dongaake mugi-mugi yo sedayane diparingi barokah, Allahumma amin. Ingkang tasih sakit mugi-mugi ya Gusti Allah ndang aweh tombo saras maneh, Allahumma amin. Ingkang kagungan utang piutang mugi-mugi ya Gusti Allah ndang nemokake dalane ben nyaur utang, Allahumma. Lan mugi ya sing diutangi boten purun disauri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah kula ditakdirke Allah ing dalu ini, di malam ini saged kepanggih dulur-dulur kula ing wonten Purwokerto. Saya kesini tidak mempunyai niat apa-apa, hanya saja silaturahim, ta'aruf. Mugia sedikit nopo ingkang kula sampaiake mengke estu dados ilmu ingkang manfaat.
ilmu ingkang barokah dateng anak putu kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, niki wau alhamdulillah Gusti Allah nyampeake dateng mriki antawis sekitar isak kala wau. Mangkat ndugi pondok dalem, berangkat jam 11.30, nyampe di sini insyaallah jam 7 kala wau. Terus sedawaya semua apa yang digerakkan Allah, kalau hati ini betul-betul mempunyai iman, rasa bahwasanya semua karena Allah, tidak ada hal-hal yang kita anggap sebagai penghalang. Justru sedaya semuanya itu sebagai media kita untuk merapat mendekat kepada Allah. Foto ini keren ya, kawasan jos. Enak ini jasi kalau coba aja bodoh. Bapak Ibu, saderengipun tausiah kula sampeake yang berjudul habis gelap terbitlah terang. Gandeng kali acara Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saderengipun beliau dilahirkan ke dunia, mayoritas seluruh umat manusia hatinya dalam kegelapan. Iki maksudnya priben. Masyarakat mayoritas pada menyembah berhala, reco, patung, Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Dan semua itu bila mana kita tarik dari sisi hakikat, itu semuanya tembung isaroh dan kinayah yang mempunyai pengertian bahwasanya hati bila mana belum kemasukan cahaya nurullah, hati ini masih dikatakan dan disebut oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 258 bahwasanya kita hati maksudnya hati ini masih mencintai selain Allah. Lah tekane Kanjeng Rasul dilahirkan Allah, diturunkan ke dunia itu adalah minadz-zulumati ilan nur, membawa kabar api bagus, memberi penerangan dunia ini yang asalnya gelap gulita. Manusia tidak tahu hukum. Ketika Rasulullah ini datang, manusia dibimbing di dalam hukum, akhirnya mengerti mana barang sing batil, mana barang yang hak, mana yang dilarang Allah, mana yang diperintah Gusti Allah. Sebelum kita masuk lebih jauh, perlu saya kasih tahu, niki mengki wonten 2 season. Season pertama kula njabarni surah Al-Baqarah ayat 257.
Ya. Yang 257 itu adalah turunnya Rasulullah membawa ajaran Allah supaya manusia itu tidak menyembah berhala, biar manusia hatinya tidak dalam kegelapan. Pertama, penyampaian materi. Penyampaian materi mengke saged sak jam, saged kirang, terserah mengke. Kedua, season kedua tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait apa materi yang kami sampaikan. Bila mana kurang paham, saged tangklet Pak Bu nggih. Bu sing kudungan, barangkali nanti ada yang kurang paham saged ditanyakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Manusia, setiap diri manusia Allah itu memberikan dua sifat. Pertama disebut sifat basariyah. Sifat basariyah iki sifat yang ada kaitannya dengan kemanusiaan. Sifat manusia itu umumnya moh gak enak, njaluk enak. Tidak mau tidak enak, maunya enak terus menerus. Ini sifat basariyah. Umur njaluk sing panjang. Nggih napa mboten? Sehat barokah. Lah ngoten nggih. Bisnis lancar. Semuanya yang perkara basti dan enak, basti iku enak, iku wis dadi lumrah dan umum. Manusia berlomba-lomba mencari hal itu. Di dalam sifat basariyah itu bertengger dua nafsu. Ya. Nafsu pertama disebut nafsu nafsiyah. Niki dalam diri semua manusia. Yang kedua nafsu amarah. Orang Jawa menganggap ikut dulur. Itu setiap saat menemani kita. Nafsu nafsiyah memunculkan mohon maaf, ora gelem konaan, nggih, senengane riya, takabur, sum'ah dan lain sebagainya yang tergabung dalam sifat basariyah wau. Intine sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki kok iso ngenal sampean. Satu, dua, nafsu amarah. Nafsu amarah akan muncul di dalam hati panjenengan kalih kula manakala datangnya sesuatu yang tidak dikehendaki hati. Contoh jenengan bisnis, lah kok bisnis iki dirusak konco akhirnya jatuh, amarah napa mboten? Muring-muring napa mboten? Muring-muring. Dan itu sudah umum dan wajar ada pada hati kita. Padahal nyuwun sewu, mohon maaf, dua nafsu itu jikalau tidak diperintah Allah untuk masuk di dalam hati kita,
tidak akan pernah nafsu itu bisa masuk. Allah menyuruh nafsu itu terhadap diri kita semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji hati atau roh kita pada Allah, gelem nrimo ing pandum atas janjine sampean kali kula datang Allah lewat takdir opo ora. Saya ulangi, nafsu diperintah Allah untuk mengiting, mengiringi kita dengan pertanyaan bahwasanya Allah hanya menguji terhadap kita. Ujiannya kira-kira hati ini tetap memandang terhadap Allah atau tidak. Jikalau hati ini tidak ada sistem cara untuk kembali kepada Allah, maka ruh iki akan dikuasai oleh hawa nafsu. Akhirnya Allah mengatakan di dalam surah At-Takasur, alhaakumut takasur. Dalam sholat pun mengapa nafsu itu masih bisa masuk, sehingga hati ini lalai pada Allah, diingatkan oleh nafsu kepada bisnis. Akhirnya hati ingat bisnis terhadap anak, terhadap istri, terhadap apapun. Mengapa ini? Ini fakta yang terjadi di tengah masyarakat, bahkan di golongan apapun pasti terjadi. Padahal Allah kalau menjelaskan tentang sholat di dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Bahasaku lo wajib dulur, kita sholat iku khusyuk, wajib. Tarkib definisi khusyuk, hati tidak bisa dilalaikan nafsu dengan perkara selain Gusti Allah. Niki nek nafsune pun jinak saged. Sifat basariah di dalam diri panjenengan kali kula nek dereng jinak, mohon maaf estu. Apapun status kita, apapun setinggi apapun jabatan kita, nggak akan bisa kita menjalankan sholat sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Boten saged. Estu Pak. Walaupun kita sudah umur 60, 70, 80, tetap nggak bisa. Lah terus bagaimana kunci daripada nafsu itu bisa jinak? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah yang dimaksud baginda Rasul dalam muhaddasah para sahabat mengatakan, tatkala satu hati, jagatnya hati terkuasai oleh nafsu, mohon maaf sekali, mohon maaf, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjalankan sholat sesuai Al-Quran. Is koreksi. Kula curiga, kula buka mulai juz awal sampai juz akhir, manakala ada ayat yang menjelaskan tentang sholat mesti memakai kalimah koma, tidak fa'ala. Koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Lah bedanya bagaimana? Gini Pak, kalau fa'ala cukup menjalankan secara fisik, hati kita tidak ada perintah untuk menghadap pada Allah,
kalau fa'ala. Kalau koma menjaga, artinya lebih daripada fa'ala, artinya tidak hanya fisik kita taat di dalam hukum syariah, tetapi hati atau ruh kita harus taat terhadap hukum hakikat nuju makrifat, sehingga hati atau ruh bisa hudur husuk madhep menyang Gusti Allah. Subhanallah. 1, 2, tatkala kata Rasul jagatnya hati dikuasai sifat basariyah atau nafsu, selama itu hakikatnya hati dalam keadaan gelap. Dikatakan gelap iku peteng, dikatakan peteng, hati itu tidak bisa makrifat pada Allah, nggak bisa. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Sebab di dalam hati kita ada semacam hijab atau tutup atau kunci. Sekali lagi, manusia itu ada 2 mata. Mata jasad disebut basariyah, mata hati ruh disebut ainul basirah. Ainul basariyah apabila tertutup oleh sesuatu, maka tidak akan bisa tahu apa yang ada di depan. Iya atau enggak? Betul nggih? Kalau tidak percaya, nanti selekas habis pengajian semua pulang, tolong ditutup semuanya matanya. Kira-kira nyampe di rumah? Enggak mungkin. Begitu juga mata hati, mata ruh yang disebut ainul basirah, tatkala terhijabi oleh sesuatu, tertutup, maka walaupun kita sholat, dimanapun kita berada, tidak akan pernah mengerti, tidak akan pernah sadar bahwasanya Allah itu jengleh. Jengleh di sini apa? Bahasa jengleh. Nyata cetha welo. Sebab Allah sampun dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kulon, hundi dimanapun kau berada, di situ ada wajah Allah. Terus mengapa kita tidak tahu, tidak mengerti dan tidak merasa? Satu cuman jawabannya, karena mata hati kita telah tertutupi oleh sesuatu yang disebut masyaallah, yaitu selain Allah, yang Al-Quran menyebut asyahwatu ad-dunyawiyatu, kesenangan duniawiyah hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tutup itu tidak akan pernah hilang, bahkan tutup itu tambah-tambah. Kalau tutup itu bertambah-tambah tebal, maka semakin gelaplah mata hati atau mata roh. Maka Allah sampai kapanpun kita anggap sebagai perkara sing ghaib, perkara yang tidak jelas. Rasulullah kalau mau muhaddas
terhadap para sahabat. Kalau hati terhijabi dengan, mohon maaf, terkuasai oleh nafsu dua tadi, maka itulah yang disebut hati yang gelap. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati yang gelap, dia akan mengalami satu kegelapan sehingga dia hati, bukan jasad. Karakter hati kita, mohon maaf, mesti mengikuti hukumnya nafsu dua tadi. Apa hukumnya nafsu itu tadi? Mengajak hati lalai terhadap Allah. Ayatnya kan gak berhenti di situ. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amratum bisu illa rahima rabbi. Ono nafsu sing dirahmati Allah. Lah ini loh Bapak Ibu yang tergabung di dalam sifat yang kedua, yaitu sifat basiroh. Di dalam sifat basiroh ada nafsu dua, lawamah dan mutmainnah. Wong Jawa ngarani dulur papat limo pancer. Bapak Ibu, nafsu dua ini di dalam sifat basariyah dan basiroh tiap saat dan waktu perang, Pak. Sing satu golongan kiri ngejak maksiat, sing satu golongan kanan ngejak taat kepada Allah. Menang di jajal. Sing tak maksud maksiate ati, bukan maksiate jasad. Apa maksiate ati? Rasulullah dawuh, hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane hati terhadap selain Allah yang disebut duniawiyah itu maksiat, mbahne maksiat. Sebab apa dikatakan mbahnya maksiat? Karena itu yang menjadikan hati akan menyembah selain Allah. Mpun didelok ndugi pandangan syariat. Pandangan syariat dikatakan menyembah selain Allah, jenengan nyembah reca, jenengan nyembah berhala berupa batu. Bukan itu yang ku maksud. Hati atau roh bergendak ria, berkasih kasihan terhadap hubbud dunya. Pandangan kacamata hakikat itu akan menjerumuskan hati ini di dalam syirik khafi atau syirik yang paling halus. Tatkala hati masuk di dalam perangkapnya nafsu koyok ngeniki seperti ini, Rasulullah mengatakan itu berarti hati yang gelap. Terus bagaimana kita bisanya menjadi hati yang terang, hati yang makrifat pada Allah? Allahumma sholli ala Muhammad. Diteruskan nggih. Nggih, ngapunten pengaosan kula, materi kula cuman ranahnya dateng hati. Dandani roh, dandani hati, mboten dandani jasad. Nek dandani jasad sampai mulai akil balik wis dididik ilmu syariah. Iku kanggo dandani jasad. Ibarat orang sholat, oleh karena kiblat kita orang Islam ada di Mekah Barat, maka orang Indonesia sholatnya harus menghadap ke barat. Itu jasad diatur hukum syariat, wis bener. Sekarang hati atau ruh. Bagaimana ruh atau hati ini? Imam Ghazali nek dawuh tentang hati di dalam kitab Perang
perang sing paling abot yaiku perang nglawan hawa nafsune dhewe. Nek perang Badar menawa Pak nyuwun sewu. Subhanallah, gampang. Perang ning Ambon ya padha ketoke. Gampang. Nang Poso perang antara wong Islam ambek wong selain Islam gampang. Lah perang melawan hawa nafsu iku dulure dhewe ya. Nafsu ngomong wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Dengan kesenangan dunia ini kata nafsu akan ku poles, akan ku berikan satu iming-iming. Apa iming-iming itu Pak? Janji-janji kalau kesenangan dunia itu akan jadi segala-galanya. Bagaimana hati atau ruh kita itu didesain oleh nafsu supaya hati tidak mencintai Allah. Subhanallah. Mengapa kita masyarakat bawah itu tidak mengenal tentang ilmu itu? Padahal inilah kunci jenengan kali kula sok husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mengapa masyarakat bawah tidak dikenalkan hal ini? Ya udah, jawaban sendiri. Makanya kula tidak akan membahas yang bukan poksi saya. Poksi saya hanya membahas tentang bagaimana menciptakan hati kepada Allah itu bisa mencintai selama-lamanya. Kula mboten bahas ngilmu tentang hukum syariah, saya hanya membahas tentang ilmu hakikat, berarti ranahnya terhadap hati untuk membebaskan hati dari belenggu hawa nafsu. Makanya nek dereng diterima kula nggih ngapunten ingkang kathah. Estu Mbah Yai mohon maaf sebab kula niki bek sisi tugase dari Allah untuk memberikan tatangelmu hati untuk bisa mendekat pada Allah sehingga syariate melaku, hakikate melaku nuju makrifat Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali dalam satu pertanyaan. Apa syarat yang harus kita persiapkan untuk menjadikan hati yang sing selamat sebelum kita mendekati ajal? Bagaimana kita menciptakan hati yang betul-betul qanaah, yang betul-betul istiqomah menyang Allah Subhanahu wa taala. Pun kula tutuhke nggih, mungkin jenengan padosi piyambak. Engko nek gak trima, nek sik dereng ketemu jenengan saged madosi kula lewat 0856 3282 561. Niku kujadikan media untuk ngaji. Media untuk ngaji di seluruh Nusantara, khususnya seluruh dunia pada umumnya. Sehingga mohon maaf oleh karena di situ banyak yang bertanya, kadang tanyanya pagi tak jawab subuh. Karena terbentur dengan waktu dan kesibukan. Nggih mohon maaf. Kok gak langsung dijawab saiki ya? Mohon maaf nggih. Saking banyaknya yang masuk. Pun Bapak Ibu, pertama pun sampean catet ning ati sampean. Oleh karena Allah memberikan dua ajaran.
Siji ajaran yang dibawa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum syariah yang membenarkan atau menoto jasad ini biar hablum minannas, beragama kita benar. Yang kedua, Allah memberikan ajaran lewat baginda Rasul yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang ajarannya disebut ajaran tentang hati, ajaran khusus membahas hati menyang Allah. Di situ disebut qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran yang membebaskan ruh atau hati dari belenggunya hawa nafsu. Bapak Ibu, ini yang jarang disampaikan di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Estu Pak, ini jarang. Makanya saya memberanikan diri jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini. Saya hanya memberikan hidangan menawi jenengan niki purun nedo utawa mendahar atau memakan atau menerima ajaran tersebut. Apa ajaran yang dimaksud qad tabayyana rusdu minal ghayy? Yaiku ajaran yang pernah disampaikan oleh baginda Ibrahim alaihissalam, millata Ibrahim hanifah, ajaran yang hati condong terhadap mentauhidkan, mengesahkan Allah. Wis, kuncinya pertama, jenengan kedah madosi Nabiullah Ibrahim. Jenengan harus berguru terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang tabi'in as-solihin. Teng wingkinge wonten as-solihin. Siapa mereka? Beliau-beliau itu akan mengajarkan khusus tentang ilmu tauhid, ilmu yang membahas bagaimana cara untuk mengesahkan pada Allah. Niki bukan jasad loh Pak, bukan jasad. Sekali lagi, ini bukan jasad tapi urusan hati. Lah di situ dituangkan manakala Anda sudah mendapatkan figur seorang guru akhirat tadi yang tabi'in, hati panjenengan pasti akan bisa melakukan habis qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Hatimu pasti akan meninggalkan, hati lo bukan jasad, meninggalkan kesenangan dunia. Walaupun jasad tiap hari berinteraksi dengan kesenangan dunia, kerja mencari kebutuhan dunia karena hukum syariat wajib, tapi hati tetap meninggalkan kesenangan dunia. Satu sisi wayu mimbillah, hati panjenengan bakal menemui hudur mung dateng Gusti Allah. Piye carane? Siji tadi kudu ngagem guru akhirat, guru yang ngajarkan khusus tentang ilmu kaweruh, ilmu tauhid. Mbah Buyut biyen ngarani ilmu tuwek, ilmu sepuh, ilmu lakune ati. Niku tertuang di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 Wa man kana yarju liqa'a rabbi
falyamal amalan saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Carane sampean bisanya ketemu Allah, bisa Allah iku mau apa mau jengkel apa welo-welo cetha welo-welo siji kudu wa amilus sholihah. Laku sing bagus, laku bagus iki bukan laku jasad tapi lakune hati. Sekali lagi, yang dimaksud wa amilus sholihah yaiku lakune hati pada Allah. Sapa wonge lakune ati iku bener, mesti lakune jasad melu bener. Sebab kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Sarhul Hikam dawuh, ati koyok raja, roh iku koyok raja. Lah prajurite iku jasad niki, tangan, meripat, kuping, cangkem dan lain sebagainya. Nek rajane dolim mesti prajurite melok dolim. Nek rajane taat mesti prajurite melu taat. Gak kira rajane taat prajurite dolim ra kira. Mesti nganut rajane. Nganut rajane. Estu Pak, niki wis dadi rumus, ngeten iki dadi rumus. Rajane laku yakfur bitaghut, meninggalkan atau tauhid niku nek makna murad iku berhala. Pira-pira berhala. Jothoke kok disebut berhala iku piye? Ditarik dari kacamata hakikat makrifat bukan syariat. Hati saya mencintai selain Allah. Yang disebut sebagai kesenangan dunia. Loh, niki lho jenengan bakal lelaku pasti akan melakukan meninggalkan kesenangan dunia hati ini, walaupun jasad ini di tengah-tengah berinteraksi dengan kesenangan dunia. Karena Allah juga ada di situ. Berhubung sampai punya sistem untuk bertemu Allah, pasti akan bisa bertemu. Hati sampai tidak bertemu kesenangan dunia, hati sampai bertemu Allah, jasadnya bertemu kesenangan dunia. Perlu nih kanggo ngingoni anak bojo ambek kanggo perjuangan di agama. Paham nggih? Lah siji nek pun kepanggih guru sing kados mekaten Bapak Ibu, ngapunten ingkang kathah, jenengan mengke bakal diwejang, bakal dipahamke tentang ilmu bagaimana cara menjinakkan hawa nafsu tadi. Otomatis sampai bakal dikasih satu ilmu untuk diamalkan, dilakoni. Saya suwe semakin lama nafsu iku akan jinak. Nafsu mang dijak salat angel ya apa akhire manut. Nafsu iku dijak sedekah wangele pol akhire manut. Yang merintangi iku wis ora patek berpengaruh. Niki lakune ati lho ya, duduk lakune jasad. Jasad engko manut, jasad iku kok manut. Wis. Kalau ilmu itu sudah jenengan kagem, akan membuahkan satu kefahaman untuk mengamalkan kepada Allah illa liya'budun dengan benar.
Kita akan dibimbing bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana kita berinteraksi dengan duniawiyah ini ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat menuju makrifat pada Allah. Pasti akan dibimbing teng mriku. Jenengan laku panjenengan inilah yang akan disebut sebagai uzlah atau kholwat atau zuhud. Pasti teng mriku jenengan akan dibuka sistem kunci bagaimana jenengan kali kula niki sagete kepanggih nyoto jengleh-jengleh yang disebut Allah itu sendiri. Bapak Ibu, ing dalam ilmu syariat bimbingno jenengan, ngenalno jenengan kalih kula dateng Allah itu sebatas ismudat. Surat Al-Fatihah ayat pertama disebutno Bismillahi kelawan nyebut asmaning Allah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Mohon maaf, ternyata tidak kita sadari Allah itu adalah nama. Paham nggih? Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Ibarat ini namanya degan. Degan. Nggih. Degan, kerambil, klopo itu nama. Lah, wujud yang memiliki nama degan ini, mohon maaf, piring mriki namine napa? Piring sami ya. Iku sebuah nama. Wujud sing duweni nama piring, aku yakin bukan degan. Paham nggih? Oke. Serban itu adalah nama. Wujudnya serban ya iki. Allah itu nama. Yang memiliki nama Allah itu yang mana? Lah ini Bapak Ibu ngelmu sing supaya masuk di situ minim sekali diajarkan di tengah umat Islam. Makanya saya memberanikan diri untuk mencoba mengurai dengan harapan sholat sampai ben khusyuk, ati sampai ben kenal Gusti Allah, tidak hanya sebuah nama tapi juga yang memiliki nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sinten gusing duweni nama Allah, dibuka di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Wis. Subhana moho suci sopo alladzi. Alladzi. Tulisan Allah kan mboten enten teng mriku. Karena sampean wis toto alladzi. Sopo alladzi ki? Dimaknani adalah zat. Di bahasa Jawa kan hidup, urip. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi ai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki nyeritakno Isra Mi'raje Kanjeng Nabi. Abdihi niku nek kula terjemahkan dari sisi hakikat panjenengan ya kuwi urip sing nglakokake jenengan tekan umah mrene. Mengapa?
hati pada waktu berangkat tidak makrifat Allah, tidak merasa yang memperjalankan jenengan kali kula iku Allah. Jawabane mek situ, krana ati sampean kali kula wonten tutupe. Apapun alasan panjenengan mripat dohir, nek ketutup didodoke ning ngarepmu, di depanmu ada degan, bisa melihat? Nggak akan bisa. Makanya Rasulullah pernah memberikan noboyo terhadap sahabat niku, sopo sahabat yang yang bisa sholat dengan khusyuk, saya kasih serban hijau, gitu toh. Subhanallah, para sahabat seluruhnya tidak bisa kecuali Sayyidina Ali radhiyallahu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu pun ketika mau salam hatinya ingat serban. Mohon maaf, iki ada yang mentafsirkan gini Pak, tapi saya kurang sepaham. Mohon maaf ya. Wong Sayyidina Ali sahabatnya gak iso, apa maneh kita. Mohon maaf, saya tidak sepaham dengan kalimat itu, statement seperti itu. Mengapa saya tidak sepaham? Karena ada ayat yang mengatakan, aku akan menghendaki kawulaku yang ku kehendaki, siapapun yang bisa menghadap dan bertemu aku. Lebih pantas mungguh kula tak tafsirni dawuh Rasulullah iku ngenten. Itu menunjukkan bahwasanya siapapun kita, manakala hati masih buta pada Allah, tidak akan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Apa mesti sing kopian ngene khusyuk? Telek ah. Sampeyan tahu telek nggih? Apa mesti sing jasan surbanan terus sing apa jubahan iku mesti khusyuk? Telek ah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah iku ora ndelok status dohir. Bah iki kiai, bah iki santri, bah iki wong. Kalau hati sampean kali kulo, siapapun kita, tatkala hati masih terhijabi perkara selain Allah, telea nek isok sholat khusyuk. Itu kalau boleh saya tafsirkan dawuh Kanjeng Rasul seperti itu. Siapapun kita, tatkala hati masih terhijabi, matanya hati terhijabi. Apa sih mata hati? Al-imanul haq, iman yang sudah sampai ke ihsan. Itu mata hati. Itu masih terhijabi dengan sesuatu, maka nggak akan bisa hati ini sholat dengan khusyuk. Ngapunten nggih kula wau ngadeg. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Dengkeki kumat ngoten lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho sing mburi potongane Gus kok keren ngene. Si aku iki ya kepala desa. Gusti Allah ndeleh ning Mojokerto niki kula pun dideleh umarok niku 2 periode. Ngapunten. Dadi kula nggih dikengen dakwah nanggone umarok, tidak hanya di tengah ulama ndak. Jadi mohon maaf, ya aku menyesuaikan lah rek. Mosok kepala desa gak ngene. Lah ngaten dah. Ngapunten Kang Kathah nggih. Gusti Allah iku nek nggawe wayang iku wis mau macem-macem. Artinya
Guru akhirat yang kita cari itu apakah dia selalu memangku pondok? Belum tentu. Apakah dia itu harus berpakaian dinas seperti ulama? Belum tentu. Mohon maaf, Gusti Allah iku gak ndelok suwarikum, status dohir. Walakin Allah yanduru fi qulubikum, tetapi Allah ndelok piye kelakuane ati. Beliau-beliau itu bisa jadi diletakkan Allah sebagai pejabat, sebagai petani, sebagai pelayan, sebagai pedagang. Bisa jadi beliau-beliau itu dijadikan Allah. Dia itu kerjanya nyun sewu Pak, pemulung. Mohon maaf, tidak harus dia pengikutnya, santrinya ribuan, belum tentu juga. Tergantung Allah. Itu yang harus kita cari sebelum kita itu meninggal dunia. Sebab figur yang seperti itu yang akan menciptakan karakter hati kita untuk berkasih mesra kepada Allah, tidak berkasih mesra terhadap urusan selain Allah. Walaupun jasad ini berkasih mesra dengan selain Allah. Memang ikut ngono. Jasad ketemu jasad, jasad ketemu dunya, hati roh ketemu Allah. Ya iki berarti keseimbangan hukum syariat dengan hakikat. Kudu ngono umat Islam iki. Nek mboten ngoten nyun sewu Pak, tukaran terus. Estu tukaran. Karena beda madhab, beda aliran aja, kadang-kadang hati muncul hasud. Oh sing bener aku, oh sing salah kono. Nek gak melu aku gak bener. Lah ngoten. Wis mesti Pak, njaba niku berwarna-warni. Kata Rasulullah, iso beda pendapat, beda madhab iku dadi rahmat. Orang malah dadi permusuhan. Kuncinya hanya satu. Seluruh umat Islam tidak hanya di Nusantara, di dunia, tatkala dia itu semuanya berhakikat nuju ma'rifat, gak ono wong tukaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora enek wong tukaran. Sebab ngene, kalau hati sudah duduk istiqomah di hakikat ma'rifat pada Allah di maqam musyahadah, hati itu nggak bisa protes terhadap mereka yang pakai tahlil, yang pakai kunut, nggak akan protes. Begitu sebaliknya, semuanya karena Allah. Loh, di situ loh. Ibarat gini Pak, jenengan sak pirang-pirang tiang niki, mriki nggih beda-beda. Ada yang jalan kaki, numpak kapal, ya, kapal sandal nih dulu Pak ya. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, lah ngerti nggih? Ada yang pakai sepeda panjang. Loh, kita nggak usah tukaran karena beda tumpaan, nggak usah. Padahal semuanya tujuannya adalah ke satu titik, ke natijah ini, ke makhluk syahid ini. Kita di sini mengadakan pengajian dalam rangka Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh umat Islam bermadhab-madhab, beraliran kata, tolong ora usah dadi tukaran, semuanya itu bisa dijadikan sebagai tumpaat menuju dan bertemu pada Allah. Itu bisa sampai di situ manakala jenengan hati itu sudah terdidik oleh ajaran Allah ajaran yang dinul haq. Itulah ajaran qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran yang membebaskan, memerdekakan hati dari penjajahannya hawa nafsu. Bapak Ibu,
kalau wejangan guru sampeyan pun jenengan tumindakake berbentuk zuhud, mesti sampean digawani kuncinya untuk masuk di alam musyahadah, yaitu alam di mana jenengan akan ditemukan Allah. Apa kuncinya? Dibuka mboten? Dibuka napa mboten? Miftahul jannah lah sampean unekno ta? Kuncinya swarga la ilaha illallah. Mohon maaf, itu tadi kan kita ucapkan lewat jasad, rupa, mulut. Lah ngoten nggih. Pertanyaan saya, sudahkah kau amalkan lewat hati atau ruh? Sampeyan jawab dewi-dewi. Biasane ning ngeten nek teng griya kula nganggo papan ngoten kula tulis. Ayo kita urei. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah. Teng mriku anjurane di dalam tauhid, nafikanlah isinya la ilaha dalam hatimu. Artinya tadi tidak ada Tuhan. Iku nek diterusno illallah. Sik tak kei koma. Janjane Pak nggih, janjane sebenarnya kefitrahan roh iku tidak ada selain Allah yang disebut kesenangan dunia. Tak kala jenengan ada di zaman azali sampai dumugi akil balik, hati atau roh itu tidak akan pernah mengenal menyembah terhadap selain Allah. Pun berarti jenengan niki sesungguhnya sudah pernah makrifat pada Allah. Ayo dibuka Qur'ani. Sebelum roh ikut diturunkan ke dunia, Allah dawuh, alastu birabbikum. Hei roh, betulkah aku Tuhanmu? Iki Allah. Sok kuwi mung berkasih mesra menghadap syuhud padaku aja. Roh jenengan kali kula niki dawuh, jawab qalu bala injih syahidna estu kula tetap syuhud madhep menyang jenengan, tidak akan pernah mencintai selain panjenengan, tidak akan pernah selingkuh terhadap selain panjenengan. Itu posisi kita belum balik. Sekali lagi, itu posisi kita mulai zaman azali sampai akil balik. Wis kados lari alit sing dereng balik niki. Mangkane Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sahih Bukhari 1228. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini hatinya dalam keadaan fitrah. Dimaksud fitrah, hati belum berinteraksi dengan urusan dunia. Sampai Rasulullah dawuh nek ana bayi mati iku langsung dijamin surga. Anak jenengan lho Pak, ana sing sedo sadurunge balik kelengan. Tapi habis ngaji iki aja dimaknani, wah anakku sik cilik tak gantunge gajal. Oh, keliru Pak. Salah paham niku. Salah paham. Bon. Loh, ketika saat jenengan akil balik niki le baru roh niku masuk dalam alam kegelapan.
sampai berapa tahun, macam-macam. Pokoknya detik-detik sampai kali kula sudah hati sadar diri tentang ajaran Allah di dalam hakikat. Makanya Gus Dur maksudnya ojo ngaji syariat tok, munggah ning hakikat supaya hatimu bisa makrifat pada Allah. Karepe ngono. Cuman saire mboten ditegesne ana kono. Lah, ketika saat akil balik hati masuk terhadap alam kegelapan, disebut kegelapan, mulai hati iki memasukkan selain Allah sehingga dihukumi cara hakikat kita telah menuhankan selain Allah. Makanya dawuh nggone la ilaha, nafikanlah isinya la ilaha di dalam hatimu, sebab yaitu yang menjadikan tutupnya hati kita sehingga mata hati tidak bisa makrifat pada Allahumma sholli ala Muhammad. Mpun tegang-tegang lho ya, nyantai, rileks mawon, rileks mawon. Loh, kalau nafi iki sudah panjenengan lakukan, bisanya jenengan iki menafikan selain Allah di dalam hati, yaitu tadi jenengan harus punya guru akhirat, terus sampai dibimbing ilmune, terus laku dengan istiqomah, baru pembersihan kotoran hati mang akan terjadi. Setelah nafi iki selesai, isbatkanlah ilallah, tetapkanlah Allah di dalam hatimu. Berarti kita harus berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan zikir itu akan menjadikan hatimu damai, tenang. Oleh tenang damai sebab kepanggih Gusti Allah. Pertanyaannya, zikir bagaimana yang menjadikan hati ini bisa bertemu Allah? Wis, nyun sewu, ojo disalahno ajaran yang syariat nang thariqah, karena iki proses. Zikir bil lisan dikatakan zikir jahr. Prakteke lesan kudu ngucap la ilaha illallah. Di dalam thariqah diucap bil qalbi, di dalam hati disebut zikir sir. Sik ngucap Allah, Allah dalam hati entah berpuluh ribu bagaimana tiap hari. Mohon maaf, kula niki nggih mantan thariqah, petung thariqah. Nasabanti tak leboni, Qadari tak leboni, satawe kula leboni dengan maksud tujuan mencari kunci yang dimaksud ayat tadi, menjadikan hati damai ku piye. Hanallah, kula nek saged cerita dasar teko abah kula dhewe, mbah kula dhewe, selajengipun diterusake dateng Mbah Bakhri Mojosari, kemudian diterusake ning Jombang Mbah Wahib, kula terusake nang nggone Kediriku Mbah Fikih, akhire kula terusake nang nggone Malang Mbah Khayi, kula terusake ning Magelang Watu Congol Mbah Dalhar. Akhire ketemune kula dihukum nek nggone Watu Congol 3 tahun. Dihukum kula. Akhire ketemu jenenge zikir Sirrul Asrar. Zikir tanpa nyebut bil lisan, zikir tanpa nyebut bil qalbi, makanya disebut Sirrul Asrar. Meneng ati, meripati ati dipaksa untuk membuka. Tadi meripati ati disebut apa Pak? Imanul haq.
yaiku iman yang sudah ihsan. Islam, iman, ihsan. Dipaksa Pak. Imanul hak yang disebut ihsan wong Jawa ngarani rasa. Sakjerone ati iku ana iman. Iman iku nek wis ihsan, maka wong iku atine mesti ana rasa. Berangkate ati sadar dan menyadari bahwasanya seluruh apapun iku dipenuhi sing duwe jeneng Allah. Sinten sing duwe jeneng Allah tadi? Kembali kepada surat Al-Isra, itulah alladzi, hidup yang sebagai sifat di dalam hidup itu laisa lahu kamislihi syai'un, yang tidak bisa kau gambarkan, kau ucap, kau jenengno apa wae, enggak iso. Iso emek ngeten meneng lho iya